Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Kami ingin satu bangsa, satu kemakmuran. Hadiah surgawi untuk politisi. Dalam dialog kepada Sispo Africanus, Marcus Tullius Cicero, seorang filsuf dari Romawi kuno, pernah menuliskan bahwa politik adalah tugas suci yang dibebankan kepada manusia dan ganjarannya adalah surga. Seseorang tidak perlu takut mati untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, sebab yang mati hanya tubuh, sedangkan jiwanya tetap abadi. Tapi di era sekarang, di tanah air ini, banyak orang merasa jijik ketika mendengar kalimat politik. Kata suci ini seringkali dipelintir maknanya sehingga menjadi arti yang negatif. Penggunaan kata politik acap kali dibarengkan dengan kata dinasti, beban, dan masih banyak lagi. Keberadaan pejabat yang seharusnya melaksanakan politik justru menjadi penjahat yang menjarah dan mensengsarakan rakyat demi nafsu sesaat. Menimbulkan pertanyaan, apakah politisi saat ini berhak mendapatkan surga? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sejatinya, politisi adalah orang yang melaksanakan politik, di mana politik menurut Partai X adalah bentuk upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kekuasaan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, mereka yang pantas disebut sebagai politisi adalah yang menjalankan politik menurut Partai X. Mereka yang duduk di dalam istana maupun gedung Senayan yang hanya berpangku tangan sembari melihat penderitaan rakyat tidak pantas disebut sebagai politisi. Berkoar-koar politik tanpa mengetahui makna sebenarnya sama seperti ayam yang kehilangan induknya. Pemerintah seringkali mengambil kebijakan bukan berdasarkan data objektif, melainkan menurut pandangan subjektif. Sehingga regulasi yang dibuat pun seperti tidak memiliki tujuan yang jelas. Jika ditanya terkait mekanisme peraturan pun, pemerintah selalu tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Contohnya, kebijakan tapera, kenaikan UKT, dan lain sebagainya. Lantas, keadilan siapa yang diperjuangkan pemerintah saat ini? Bukankah mereka adalah politisi yang seharusnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Cicero telah menegaskan bahwa masyarakat yang ingin mendominasi dengan ambisi pribadinya hanya akan membawa mara bahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Manusia yang melakukan sebuah pelayanan publik diwajibkan selesai atas dirinya sendiri. Pasalnya, menunaikan tanggung jawab kebaikan kepada masyarakat diperlukan nurani, bukan ambisi. Indonesia menganggap konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara sehingga bentuknya lebih stabil. Kalimat stabil ini masih abstrak dan begitu luas pemaknaannya. Sementara itu, Cicero menyebut konstitusi adalah negara kuku yang tidak boleh dikendalikan perilaku manusia yang berhasrat berlebih-lebihan. Ini sangat kontras dengan realita yang terjadi di bangsa ini. Semua melakukan apapun demi mendapatkan kekayaan, termasuk mencari kekayaan lewat kekuasaan, kekuatan, keilmuan, bahkan kebaikan itu sendiri. Hal ini juga berlaku pada pemangku kebijakan saat ini. Lagi-lagi, karena tidak adanya pemisahan antara negara dan pemerintah membuat semua orang menjadi gelap mata, tidak lagi memikirkan kesejahteraan masyarakat, tidak lagi menjalankan politik sebagaimana mestinya. Politisi bukan lagi politisi dalam makna yang sebenarnya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
bukan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat nafsu dalam permusyawaratan perwakilan. Seorang bijak harus menerima semua peristiwa yang tak terhindarkan dalam hidupnya. Tidak ada yang salah secara moral dalam memberikan alasan bagi tekanan atau tantangan yang dihadapi manusia. Dengan kata lain, setiap kesalahan yang terjadi pada pemerintahan ini harus menjadi refleksi dari top manajemen, yaitu seorang presiden. Presiden yang bijak tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Presiden yang bijak akan menyalahkan dirinya sendiri yang tidak mampu mengendalikan anak buahnya apabila terjadi masalah yang menyangkut kemaslahatan rakyat. Sepanjang ada nafsu, selalu ada keinginan yang berlebihan. Sejauh ada ketakutan, selalu ada alasan untuk menghindar. Dan sejauh ada kesenangan, selalu ada kegembiraan. Mereka yang politisi tentu berhak mendapatkan surgawi. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Parta X pamit. Kami